Malam di pedalaman Kalimantan bukan sekedar kelam, ia memanggil bayangan, menyalakan ketakutan kuno yang sulit dijelaskan. Heningnya bukan tanpa suara, melainkan penuh desiran yang membuat bulu kuduk merinding. Di desa-desa kecil, setiap ibu hamil duduk waspada, karena mereka percaya bahwa ada sesosok makhluk malam yang haus darah. Warga menyebutnya Kuyang. Kuyang adalah kepala wanita yang terlepas dari tubuhnya dan terbang membawa organ-organ dalam. Semuanya tergantung seperti rongga merah menggantung di udara. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya pucat dari cahaya rembulan, matanya mengerikan. Mereka yang pernah melihatnya tak pernah melupakan rasa dingin yang menusuk dan bau amis darah yang menyertainya. Sebelum malam tiba, masyarakat mengamati tanda-tanda awal, suara sayap tanpa bayangan, seperti debu gelap yang bergetar di langit, atau cahaya merah kecil yang melintas di tengah pepohonan, seperti jejak bintang jatuh. Keheningan pecah oleh suara yang aneh, bergema di genteng rumah. Konon itu suara alan-alan darah yang menetes, bukan air hujan. Pada siang hari, ia tampak seperti wanita biasa. Mengenakan selendang panjang yang selalu menutupi lehernya, menyembunyikan bekas hitam pekat dari praktik ilmu hitam terlarang. Ia berjalan pelan, tersenyum ramah, seolah hidup damai di tengah masyarakat. Namun saat malam tiba, segalanya berubah. Selendang itu dilepas, dan wajah yang tampak tenang tadi menjelma menjadi sosok mengerikan. Kepala dan organ dalamnya terlepas dari tubuh, meninggalkan jasad tak bernyawa di tempat tersembunyi. Ia terbang ke langit gelap, melayang memburu mangsa. Dan mangsanya bukan sembarang orang, melainkan ibu hamil dan bayi baru lahir karena mereka membutuhkan darah murni dan panas kehidupan untuk mempertahankan wujudnya. Pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama menggantung pucat di langit, ia melakukan ritual terakhirnya. Di ruang gelap, ia membuat lingkaran pelindung, melukis mantra dengan tinta darah di atas daun-daun hutan. Mantra kuno dilafalkan dalam bahasa yang tak lagi dikenal manusia biasa. Di saat itulah, dunia gaib membuka celahnya. Dan ketika waktunya tiba, kepalanya terlepas, bersama dengan isi perut yang menjuntai, meninggalkan tubuh kosong yang terbaring seperti mayat. Tapi jiwa dan kesadarannya tetap hidup. Ia melayang, memburu darah segar. Kuyang tidak tak terkalahkan. Meskipun menakutkan, ia memiliki kelemahan, dan masyarakat telah mewariskan berbagai cara untuk mengusirnya sejak zaman dahulu. Aroma bawang merah dan putih adalah musuh bebuyutannya. Bau menyengat dari rempah itu dianggap menusuk indera gaib Kuyang, membuatnya menjauh dari ambang pintu, atau dari bawah ranjang tempat ibu hamil beristirahat. Selain itu, tali ijuk, cermin, sisir, pisau, hingga sapu ijuk dipercaya mampu mengintervensi energi Kuyang. Barang-barang ini bukan sekedar benda biasa. Mereka adalah pelindung yang diyakini dapat memantulkan niat jahat dan memancing Kuyang agar menghindar sebelum ia sempat menyentuh korbannya. Ketika malam terasa ganjil dan suara-suara aneh terdengar di atap, dapur menjadi medan pertahanan. Warga akan memukul panci dan wajan sekeras mungkin, membangkitkan kekacauan bunyi sebagai bentuk perlawanan spiritual. Suara gaduh itu dipercaya bisa mengusir makhluk halus, termasuk Kuyang yang tengah mengintai. Di beberapa tempat, ada ritual menancapkan benda tajam, seperti paku atau duri, pada leher tubuh si Kuyang yang tertinggal di siang hari. Bila kepalanya gagal kembali saat fajar, maka tubuh itu akan melemah, membusuk perlahan, dan mati secara gaib.
Namun perlindungan tak hanya bersifat fisik. Doa-doa adat dan ritual khusus dilakukan diam-diam begitu kehamilan tercium, karena masyarakat percaya, semakin banyak yang tahu, semakin kuat aroma janin menyebar, dan kuyang pun datang tanpa diundang. Maka, di banyak desa, kehamilan disembunyikan selama mungkin, karena satu bisikan saja, bisa menjadi undangan bagi kematian. Meski sering disebut mitos, kisah kuyang bukan sekedar cerita kosong. Di banyak daerah, fenomena aneh seperti kesurupan massal, bayi meninggal mendadak saat lahir, hingga keguguran tanpa sebab, seringkali dikaitkan dengan keberadaan kuyang. Terutama ketika penjelasan medis tradisional tak mampu menjawab, masyarakat meyakini, ini bukan sekedar penyakit. Ini adalah intervensi dari makhluk gaib yang haus darah. Di Pulau Jawa, kuyang memang jarang terdengar. Namun bukan berarti tidak ada bentuk lainnya. Di Bali, ada leak. Di Sumatera Barat, dikenal palasik. Malaysia punya penanggal, dan Thailand memiliki kerasue. Semuanya berbagi rupa yang sama, kepala perempuan terbang dengan organ menjuntai, melintasi langit malam dalam diam. Sebuah pola mistis yang melintasi batas negara, budaya, dan keyakinan. Sebuah warisan gelap dari Asia Tenggara. Namun di balik wajah menyeramkannya, kuyang punya pesan. Ia bukan hanya hantu, ia adalah alat kontrol moral dan sosial, simbol peringatan agar manusia tidak melawan kodrat. Ia memperingatkan bahaya ilmu hitam, dan mengajarkan bahwa kehamilan adalah hal sakral, yang harus dijaga bersama. Ibu-ibu diajarkan untuk tidak mengumbar kabar kehamilan, untuk selalu waspada, karena mata makhluk itu bisa muncul dari balik kegelapan kapan saja. Secara simbolis, kuyang adalah cermin dari dosa manusia. Mereka yang memaksa menuntut kekuatan gaib tanpa pertanggungjawaban spiritual, pada akhirnya kehilangan sisi kemanusiaan, hanya menyisakan kepala dan organ, tanpa jiwa yang benar-benar pulang. Dan meski tak pernah terbukti secara ilmiah, kisah-kisah lisan di pedalaman terus bertahan, tentang sayap yang terdengar di malam sunyi, tentang bau darah yang muncul dari atap, tentang bayangan menyeramkan di genteng rumah, dan tentang ritual sederhana, bawang, ijuk, dan benda tajam, yang masih dijalankan. Bukan karena pasti, tapi karena takut jika ternyata benar. Mitos ini terus hidup. Bukan hanya karena ia menyeramkan, tapi karena ia mengingatkan, kekuatan ada batasnya. Dan bagi mereka yang melanggarnya, alam gaib akan datang, menagih. Jangan cuma nonton diam. Like dan komen sekarang, sebelum kuyang mencium bau darahmu malam ini.